Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Oktavian, analis teknologi industri pada Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri di Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh seluruh pegawai aparatur sipil negara. Bahkan tidak hanya sekedar wawasan yang harus mereka kuasai, melainkan bagaimana mereka mengaplikasikannya dalam kegiatan mereka sebagai pelayan publik. Nilai-nilai tersebut senantiasa berorientasi kepada nasionalisme menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur sipil negara. Mari kita lihat video pegawai aparatur sipil negara terhadap penerapan nasionalisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini untuk wawancara nasionalisme tentang menjalankan nilai nasionalisme di lingkungan kerja, telah hadir di sebelah saya adalah salah satu role model di Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama adalah mohon perkenalkan diri Anda. Terima kasih Mas Singgi. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya 32 tahun dan unit tempat saya bekerja Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri. Dan pada tahun ini saya sudah 6 tahun bekerja di sini. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Pak, program apa yang sedang menjadi tanggung jawab Mas Firman tahun ini? Oke, jadi kebetulan tahun ini saya diamanahkan untuk menjalankan kegiatan penghargaan rintisan teknologi industri. Jadi pada intinya penghargaan tersebut adalah suatu bentuk apresiasi pemerintah kepada pelaku industri yang berhasil melakukan riset dan mengimplementasikan hasil risetnya dan menghasilkan inovasi untuk meningkatkan performa bisnisnya. Seperti itu kurang lebih. Baik. Untuk selanjutnya, apa sih motivasi Mas Firman sendiri sebagai ASN? Kenapa harus menjadi ASN gitu? Kalau motivasi mungkin sebagai ASN itu yang pertama, kita tahu bahwa ASN itu memang bekerja untuk negara ya, untuk melayani masyarakat. Nah, untuk Kementerian Perindustrian kita tahu bahwa bisa dibilang semua yang dikerjakan atau program-program kegiatan yang dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian kan berkontribusi langsung untuk membantu pelaku industri. Nah, motivasi saya sendiri sih saya ingin bekerja dan ya sambil sambil bermata pencaharian tapi sambil bisa berkontribusi juga untuk negara. Dalam hal ini mungkin untuk industri karena ya kemudian background pendidikan saya lebih ke industri seperti itu. Gitu ya. Oke. Kira-kira menurut Mas Firman sendiri, ASN yang baik itu seperti apa sih, Mas? Kalau yang pasti kan ASN itu kan sudah punya kode etik sendiri ya, akuntabel, kemudian juga anti korupsi, kemudian juga kedisiplinan dan sebagainya. Ya minimal ASN yang baik adalah ASN yang bisa memenuhi kode-kode etik tersebut. Dan seminimal mungkin ya ASN yang baik adalah ASN, kalau menurut saya pribadi sih ASN yang tidak korupsi. Yang pertama ya menurut saya, karena kita kan dibiayai oleh pajak negara, oleh pajak rakyat. Jadi ya ini kan amanah yang diberikan kepada kita, jangan sampai kita menyalahgunakan amanah itu. Oke, baik Mas. Kalau menurut Mas Firman sendiri, kita langsung masuk ke dalam intinya ya. Apa itu nasionalisme, Mas? Kalau nasionalisme sih setahu saya kan ada dua arti sempit dan arti luas ya. Kalau arti sempitnya sendiri, nasionalisme itu adalah rasa cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kalau yang lebih luasnya itu rasa cinta kita itu dengan tidak juga menganggap diri kita superior di atas negara lain. Jadi walaupun kita memiliki rasa cinta akan kebangsaan, akan NKRI, tapi kita tidak menganggap rendah negara lain. Mungkin seperti itu ya nasionalisme. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang apa itu arti nasionalisme. Terus gimana sih pendapat Mas Firman tentang program Cintai Produk-Produk Indonesia seperti itu? Itu sangat bagus. Programnya, konsepnya sangat bagus. Ya kalau saya pribadi bilang, kalau dalam tataran konsep bagus dan juga cita-cita dan tujuan ya. Cuman mungkin kita memang masih harus dilakukan pembenahan di tataran eksekusi. Dan juga
untuk hal ini program Cintai Produk Dalam Negeri ini tidak hanya sepihak, harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat juga atau konsumen sebagai sebagai penyerap produk-produk dalam negeri. Ya kita nggak bisa memungkiri lah bahwa masih banyak kan kita produk-produk asing yang kita gunakan sehari-hari, misalnya handphone atau mobil dan sebagainya, kan masih minim ya produk-produk dalam negeri yang sebenarnya kita juga punya gitu. Nah, mungkin dari tataran konsep sudah bagus, cuman tataran eksekusi kita masih perlu pembenahan lah, perlu peningkatan. Oke. Terus kalau menurut Mas Firman sendiri tentang kebijakan di Kementerian Perindustrian terkait wajibnya penggunaan atau pembelian produk di dalam negeri ketika melakukan pengadaan itu seperti apa? Nah itu sudah merupakan langkah yang konkret dan bagus menurut saya, dan harus ditularkan ke kementerian lain, ke instansi pemerintah yang lain, sehingga penyerapan produk dalam negeri semakin meningkat. Dan juga jangan hanya di tataran pemerintahan, BUMN dan juga malah kalau bisa pelaku swasta ya, udah harus mengarah ke sana gitu. Jadi untuk persyaratan pengadaan memang harus mensyaratkan produk dalam negeri. Ya kita kan sebenarnya sudah punya desain mengenai TKDN ya, syarat TKDN. Nah, itu bisa menjadi instrumen yang tepat untuk mewujudkan tujuan dari program ini. Gitu. Oke. Baik Mas, terima kasih atas itu pendapatnya tentang cinta produk dalam negeri. Kemudian menurut Mas Firman sendiri, kita tahu bahwa di kementerian itu tidak istilahnya tidak akan stagnan di satu tempat. Jadi selalu ada perputaran dari pegawai, selalu ada perpindahan, ada yang datang, ada yang pergi. Kalau menurut Mas Firman sendiri, bagaimana cara Mas Firman sendiri untuk menghadapi perubahan-perubahan kepemimpinan yang ada di Poptikji? Seperti itu, Mas. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Karena memang di kita ya kondisi pemerintahan ini memang syarat dengan dinamika rotasi pimpinan dan juga pegawai dan sebagainya. Nah, kalau yang saya lihat, yang saya pelajari juga dari senior-senior ya, yang penting kita harus tahu dulu gaya kepemimpinan atasan-atasan kita yang baru, kemudian rekan-rekan kerja kita yang baru seperti apa, dan ya kita sesuaikan saja, kita adaptasi saja. Nah, untuk misalnya ada kepemimpinan yang baru, selama arahan-arahan ataupun instruksi-instruksi dari pimpinan yang baru itu tidak bertentangan dengan kode etik ASN ataupun tidak bertentangan dengan idealisme kita, ideologi kita, ya diikuti saja gitu. Masalah karena kan ya tujuannya pasti kan semua juga untuk kepentingan organisasi ya. Hanya masalahnya perbedaan mungkin hanya di gaya kepemimpinan dan mungkin dari segi pendekatan manajerial atau pendekatan leadership, ya kita ikuti saja gitu. Justru dengan banyaknya ini, menurut saya ini positifnya adalah kita bisa belajar banyak, kita bisa menambah wawasan, dan juga kita bisa belajar membandingkan ya, dan memilih mana yang terbaik dan juga mana yang cocok untuk kita jika suatu saat kita dipercaya untuk menjadi pimpinan. Seperti itu. Oke, baik Mas. Kemudian ketika Mas Firman di Kementerian Perindustrian sendiri memegang sebuah program, kemudian bagaimana sih Mas Firman dan menempatkan kepentingan publik menjadi prioritas dibanding kepentingan sendiri? Oke, itu sebenarnya pertanyaannya relevan sekali ya dengan kondisi saat ini ya, dimana kita kan sekarang sudah banyak WFA ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya waktu kita bahkan terkadang WFA ini waktunya lebih dari 7,5 jam yang biasanya kita kerja di kantor. Nah, bagaimana menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ya? Dengan kita memaksimalkan WFH itu dan memang benar-benar kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor atau arahan-arahan pimpinan, itu menurut saya sudah merupakan satu bentuk mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kenapa? Karena kita sudah rela mengorbankan waktu-waktu pribadi kita untuk bekerja di kantor, dan kita tahu bahwa bekerja di kantor ini berarti kan kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kepentingan publik. Seminimal itu sudah merupakan bentuk kontribusi yang nyata. Seperti itu. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendapat Mas Firman sebagai ASN dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa? Yang pasti kita tahu ya, sekarang juga banyak berita-berita yang isu-isunya memecah belah bangsa, baik yang isu berbau sara dan sebagainya. Dan paling tidak kita sebagai ASN jangan menjadi pihak yang mengikuti atau memperkuat isu-isu tersebut. Justru harusnya kita menjadi pihak yang memersatu dan menghilangkan. Misalnya contoh kecilnya
Misalnya di grup WA suka banyak yang nge-share berita-berita hoax atau berita-berita perpecahan. Ya sebaiknya kita sebagai ASN bisa sebenarnya untuk mencegah itu. Paling tidak kita tidak meneruskan, ataupun kita mungkin bisa istilahnya mengcounter orang yang nge-share berita-berita seperti itu. Itu contoh kecil saja yang mudah dan bisa kita lakukan sebenarnya. Dan kalau untuk program yang besarnya lagi ya tentu kita sudah punya program-program yang tujuannya untuk mempersatukan bangsa kan ya. Jadi menurut saya dengan kita menjalankan program itu semaksimal mungkin sesuai dengan kegiatan yang diamanahkan kepada kita itu sudah cukup gitu. Oke, baik Mas. Pertanyaan terakhir Mas, apa sih pesan-pesan Mas Firman sendiri untuk kami para CPNS Latsar 2021 ini Mas? Ya, yang pasti saya juga pernah jadi CPNS ya dulu. Pertahankan idealisme itu. Kita masuk sini pasti membawa idealisme masing-masing yang menurut kita baik. Dan saat kita masuk dan menjalani pekerjaan di sini, kita pasti akan menemui sedikit banyak apa istilahnya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan idealisme kita. Nah di situ kalau memang menurut kita baik, kita pertahankan dan jangan sampai kita terjerumus. Gitu. Jadi itu pesan dari saya, pertahankan idealisme. Oke, terima kasih banyak Mas Firman atas jawaban-jawaban yang luar biasanya. Terima kasih. Demikian wawancara kita tentang role model ASN dalam nilai-nilai nasionalisme di lingkungan kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita saksikan video terkait role model pegawai aparatur sipil negara tentang aplikasi nilai nasionalisme di lingkungan kerja Kementerian Perindustrian. Dapat kita simpulkan bahwa nilai nasionalisme yang kita terapkan dalam pekerjaan akan sangat membantu dari segi profesionalitas dan akuntabilitas kita ketika menerapkannya di lingkungan kerja. Dengan rasa nasionalisme terhadap bangsa, sikap profesionalitas dan akuntabilitas yang tertanam pada diri, maka fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan publik dapat teroptimalisasi penerapannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu menjadi aparatur sipil negara yang mampu ikut andil dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.